Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Maharika Putri, NIM I0002000127, kelas B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek kewarganegaraan saya. Yang pertama ada lembar kerja 1. Di sini ada identifikasi masalah. Hasilnya 1. Polusi udara yang disebabkan oleh pabrik gula. 2. Masyarakat di lingkungan sekitar saya, tepatnya di desa Timpuran, tidak menaati protokol kesehatan yang telah berlaku. 3. Di Kecamatan Parung, tepat di desa Kendung Putri, mengalami pencemaran lingkungan dikarenakan limbah industri tahu. 2. Topik yang dipilih. Hasilnya, pencemaran lingkungan dikarenakan limbah industri tahu. 3. Relevansi topik dengan bidang studi. Hasilnya, relevansi topik yang saya pilih dengan bidang studi saya adalah bagaimana dalam ekonomi syariah yang menerapkan kebaikan. Hal ini bertentangan dengan adanya pencemaran lingkungan yang sudah barang tentu tidak baik, bahkan merugikan lingkungan alam dan kehidupan makhluk hidup yang seharusnya dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, perlu kiranya menyelesaikan problematika sesuai dengan ekonomi syariah. 4. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Hasilnya, Pancasila dalam rumusan sila-silanya telah memberikan nilai-nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, dan manusia secara utuh dan komprehensif. Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk hidup, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah digeruk untuk kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit dan HTI, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk diganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. 5. Jenis produk. Hasilnya poster. Dan selanjutnya, pada lembar kerja 2, saya mengambil sumber dari buku books.google.com.id. Yang kedua, saya mengambil dari artikel jurnal. Artikel jurnal itu dari jurnal Unstrad AC.id. Lalu yang ketiga, media cetak dari kompas.com. Kemudian yang keempat, media online dari detik.com. Yang kelima, perundang-undangan dari Undang-Undang 32 tahun 2009, dpr.go.id. Dan kini pada lembar
lembar kerja yang ketiga. 1. Langkah 1. Menentukan rumusan masalah. Deskripsinya, memilih permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan daerah tempat tinggal kita untuk dijadikan rumusan masalah. Lalu, dari sekian rumusan masalah, dipilih salah satu untuk dijadikan topik pembahasan proyek warganegaraan. Progresnya 100%. 2. Langkah kedua, mengumpulkan dan mencari data pembahasan dari topik yang dipilih. Deskripsinya, mengumpulkan data diri dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik dalam bentuk buku, media cetak maupun online, perundang-undangan, hingga sumber lisan atau wawancara dengan narasumber secara langsung. Progresnya 100%. Nomor 3. Langkah ketiga, mengkaji dan melakukan olah data dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Deskripsinya, melakukan olah data pengkajian mengenai sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk dijadikan pembahasan dari topik yang telah dipilih. Progresnya 100%. 4. Langkah keempat, membuat produk proyek warganegaraan. Deskripsinya, setelah menentukan topik, saya memilih produk menggunakan poster. Progresnya 75%. Nah, ini dalam bentuk posternya yang berjudul Pengolahan Limbah Cair Sentra Industri Tahu. 1. Sumber limbah sentra industri pabrik tahu. 2. Saringan kasar. Penjelasannya, di sini pengolahan air menggunakan alat khusus dengan 3 tahapan, yakni tahap pertama primer, kedua sekunder, dan 3 tahap lanjutan tersier. Nomor 3. Bak kontrol. Penjelasannya, pengolahan ini biasanya dijumpai untuk penggunaan limbah dari septic tank yang bisa diolah menjadi biogas alias sumber gas yang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dengan demikian, limbah-limbah yang terbentuk tidak sampai mencemari lingkungan, termasuk perairan. Nomor 4. Penampungan limbah sementara. Penjelasannya, di kolom ini air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Nomor 5. Eflon masuk Sungai Bajak. Terima kasih. Sekian dari saya.